Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah tempat yang penuh dengan kontras yang luar biasa. Namanya Pulau Obi. Coba deh bayangin, sebuah pulau di mana masa lalu yang begitu purba bertemu langsung dengan masa depan yang super canggih. Kapak batu dari zaman es dan baterai buat mobil listrik. Dua-duanya itu berasal dari tanah yang sama. Oke, langsung aja ke intinya nih. Di satu sisi, para arkeolog itu nemuin bukti kalau manusia udah tinggal di pulau ini setidaknya selama 18.000 tahun. Tapi, di sisi lain, ada fakta yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Pulau Obi itu sama sekali nggak punya kelompok etnis atau suku asli. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya? Kok bisa sebuah pulau dengan sejarah hunian yang sepanjang itu malah nggak punya penduduk asli? Untuk menjawabnya, kita harus melakukan perjalanan mundur jauh ke belakang, melintasi waktu. Yuk, kita mulai dari babak paling awal dalam kisah Obi. Perannya yang ternyata sangat krusial dalam salah satu migrasi manusia terbesar sepanjang sejarah. Coba deh perhatikan skala waktunya. Ini gila banget. Sekitar 65.000 tahun yang lalu, Obi itu jadi semacam batu loncatan bagi manusia dalam perjalanan epik mereka menuju benua Sahul, yang sekarang kita kenal sebagai Papua dan Australia. Lalu maju sedikit ke 18.000 tahun lalu, kita nemuin bukti pemukiman tertua di Gua Kelo. Kita bahkan bisa lihat evolusi teknologinya loh, dari kapak cangkang kerang 14.000 tahun lalu sampai beralih ke kapak batu vulkanik yang lebih kuat 8.000 tahun yang lalu. Keren kan? Tapi jangan salah, para penghuni awal ini bukan cuma sekedar pemburu biasa. Mereka itu adalah para inovator maritim. Mereka menciptakan sebuah teknologi yang bikin mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa pada masanya, yaitu membangun kano dan berlayar antar pulau. Dan ini dia teknologinya. Bukan dari logam, bukan dari batu yang rumit pada awalnya, melainkan kapak yang dibuat dengan sangat cerdik dari cangkang kerang raksasa. Dengan alat inilah mereka menebang pohon dan membuat kano. Ini salah satu bukti awal kehebatan teknologi maritim di kawasan ini loh. Oke, sekarang kita lompat ribuan tahun ke depan. Dari zaman batu, Obi bertransformasi menjadi pemain penting di panggung dunia. Kenapa? Ya karena satu hal, rempah-rempah. Ini nih, fakta yang mungkin banyak dari kita nggak tahu. Di abad ke-14, Obi itu bukan wilayah taklukan. Catatan sejarah menunjukkan kalau Obi adalah sebuah kerajaan independen yang posisinya itu setara dengan kekuatan besar di Maluku, kayak Ternate dan Tidore. Tapi, ya namanya juga politik, peta kekuatan pun berubah. Seiring waktu, kekuatan Obi memudar, dan pada abad ke-17, pulau ini akhirnya jatuh ke tangan kesultanan tetangganya, yaitu Kesultanan Bacan. Dan disinilah terjadi sebuah transaksi yang mengubah sejarah. Pada tahun 1682, Sultan Bacan menjual seluruh kepulauan Obi kepada VOC seharga angka yang Anda lihat di layar, 620 Rexdalder. Untuk sebuah kepulauan yang kaya raya, itu harga yang kecil banget. Untuk mengamankan kekuasaannya, VOC pun membangun benteng Den Briel. Ironisnya, jejak fisik dari era kolonial ini sekarang udah nggak ada lagi. Bangunannya lenyap, terhapus, tertelan oleh aktivitas pertambangan modern. Ini gambaran yang jelas banget tentang bagaimana masa kini bisa melenyapkan masa lalu. Dan ya, pertambangan inilah yang membawa kita ke babak paling baru dari kisah Obi. Transformasinya menjadi pusat industri global. Terus siapa dong yang tinggal di Obi hari ini? Ternyata pulau ini adalah rumah bagi beragam suku pendatang. Ada orang Tobelo Galela, Buton, Bugis, Makassar, bahkan dari Ternate, Tidore, dan Jawa juga ada. Ini menjadikan Obi modern sebuah kuali peleburan budaya Nusantara, semacam Indonesia mini gitu. Nah, ini dia. Kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal tadi. Setelah kita lihat semua gelombang migrasi dari zaman prasejarah sampai zaman industri, pertanyaannya muncul lagi. Jadi, siapa sebenarnya orang asli Pulau Obi? Jawabannya, sesederhana dan sejujurnya, seaneh kedengarannya, adalah nggak ada. Yap, seluruh penduduk yang ada di Pulau Obi saat ini adalah pendatang atau keturunan dari para pendatang. Inilah jawaban dari paradoks kita. Sejarah hunian yang panjang banget nggak selalu berarti ada suku asli yang bertahan. Alasan utama kenapa pulau ini jadi magnet buat para pendatang adalah transformasinya. Dari ekonomi yang bergantung pada cengkih dan pala, Obi udah berubah drastis menjadi surga nikel, sebuah pusat industri yang vital bagi transisi energi global. Poin krusialnya begini, kisah pulau terpencil ini terhubung langsung dengan kehidupan kita sehari-hari.
Logam yang memberi daya pada ponsel dan mobil listrik kita di masa depan sangat mungkin berasal dari pulau yang sama, tempat manusia purba pertama kali membuat kapak dari cangkang kerang. Kebayang nggak? Oke, yuk sekarang kita coba rangkum perjalanan yang super epik dari pulau yang satu ini. Kisah Obi itu bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Pertama, perannya sebagai jembatan bagi manusia purba. Kedua, sebagai harta karun yang diperebutkan di era rempah-rempah oleh berbagai kesultanan dan kekuatan kolonial. Dan yang ketiga, sekarang sebagai mesin ekonomi modern yang mendorong industri masa depan. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Sebuah pulau yang udah menyaksikan zaman es, melihat kebangkitan dan keruntuhan kerajaan, serta perebutan kolonial, sekarang justru ada di garis depan revolusi energi. Pertanyaannya adalah, warisan apa yang akan ditinggalkannya kali ini? Apa yang akan dikenang dari Obi di masa depan?